Bintang tim nasional timnas Jepang, Takefusa Kubo, ingatkan sekuatnya untuk tak meremehkan timnas Indonesia jelang keduanya bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi ex pemain Real Madrid ini pun tahu betapa hebatnya supporter timnas Indonesia, sehingga itu bisa menjadi tekanan tersendiri untuk tim berjuluk Samurai Biru, julukan timnas Jepang. Jepang akan melakoni 2 laga tandang dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan November mendatang. Laga tandang pertamanya di bulan itu, mereka akan melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November. Lalu, selang 4 hari, Samurai Biru akan tandang melawan Cina. Di atas kertas, Jepang memang lebih diunggulkan dibanding timnas Indonesia dengan catatan belum menelan kekalahan dari 4 laga grup C. Samurai Biru mengemas 3 kemenangan dan 1 imbang. Lain cerita dengan timnas Indonesia yang mencatatkan 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Kendati begitu, Takefusa Kubo tetap tidak ingin anggap remeh timnas Indonesia. Pemain Real Sociedad itu menilai kalau pastinya skuad Garuda bakal tampil habis-habisan saat menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia kalah lawan Cina, tapi saya pikir mereka tidak punya jalan mundur lagi, ucap kata Kubo. Kubo turut menyoroti betapa besarnya basis supporter timnas Indonesia, sebab ex pemain Real Madrid ini pernah melihat langsung atmosfer tersebut kala membela Jepang U19 di Piala Asia U19 2018 yang berlangsung di Indonesia. Dulu saya bermain di sana pada Piala Asia U19 dan semangat sepak bola di sana sangat luar biasa. Saya pikir dukungan dari supporter mereka bisa lebih besar daripada Arab Saudi. Selain itu, Kubo juga menyoroti soal cuaca di Indonesia. Namun dia optimis Jepang bisa meraih hasil positif pada laga tandangnya itu jika bisa mengatasi tekanan yang ada. Di klasemen grup C saat ini, Jepang masih memimpin klasemen dengan 10 poin, disusul Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang mengoleksi 5 poin. Sementara timnas Indonesia di posisi kelima dengan koleksi 3 poin, sama seperti Cina yang ada di urutan terakhir. Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, pernah menegaskan ingin membawa timnas Indonesia tampil di ajang Piala Dunia. Prabowo Subianto resmi dilantik menjadi Presiden Indonesia pada 20 Oktober. Ia pun telah mengumumkan susunan kabinet pemerintahan. Menariknya, sosok Prabowo dekat dengan sepak bola. Buktinya, ia membangun Garuda Yaksa Football Academy yang merupakan akademi si kulit bundar. Bahkan Prabowo pernah mengatakan dalam pidatonya bahwa ia ingin melihat timnas Indonesia menembus ajang Piala Dunia. Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia? Saudara-saudara negara yang jauh lebih kecil dari kita jumlahnya penduduknya, Ghana, Nigeria, kemarin Arab Saudi bisa mengalahkan Argentina, ucap Prabowo dalam video yang dibagikan Instagram Nusantara Ballers. Saudara-saudara, maaf, saya ini pecinta sepak bola, tapi saya enggak sampai hati saya menonton World Cup. Di TV pun saya tidak nonton karena Indonesia tidak main. Menariknya, dinantikan gerakan Prabowo di bidang olahraga khususnya di sepak bola usai menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi dalam hati saya ingin buat sesuatu untuk Indonesia ikut Piala Dunia. Apalagi kini timnas Indonesia masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Timnas Indonesia asuhan Sintayong menempati urutan kelima klasemen grup C putaran ketiga dengan mengoleksi 3 poin. Di urutan ke atas, Jepang masih memimpin dengan Bahrain, Arab Saudi, dan Australia.
pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi di era pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, Kevin Dix. Tentu, pemain paling ditunggu adalah bek FC Copenhagen ini. Kevin Dix beberapa waktu lalu sudah berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pemain berusia 28 tahun ini siap menjalani proses naturalisasi. Pria bernama lengkap Kevin Dix Bakar Besi tersebut sudah tidak sabar untuk berkostum timnas Indonesia. Diharapkan transisi pemerintahan tidak mengganggu prosesnya. Dengan demikian, Kevin Dix bisa membela timnas Indonesia secepatnya meski ditargetkan pada Maret 2025. 2. Jairo Rederworth. Nama pemain satu ini sudah santer terdengar sejak beberapa pekan terakhir. Rederworth sendiri kabarnya sudah didekati oleh PSSI dan sepakat untuk membela timnas Indonesia. Gelandang Royal Antwerp ini termasuk pemain serba bisa. Rederworth termasuk akan tentu menjadi tambahan bagus jika resmi menyandang sebagai status WNI. 3. Mauro Gistra. Penyerang muda ini beberapa waktu lalu mengaku sudah mengurus berkas-berkas untuk naturalisasi. Namun, setelah itu kabar prosesnya seakan menguap. Kebutuhan timnas Indonesia akan menyerang tajam bisa jadi pembuat proses itu dipercepat. Mauro Gistra akan menjadi pemain naturalisasi berikutnya untuk memperkuat line up timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Interaksi kocak antara Pascal Struijk dan Jules Pior di media sosial tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Lewat komentarnya yang menyebut Jules sebagai penyerang Indonesia, Pascal Struijk seolah mengirimkan kode rahasia yang mengundang spekulasi mengenai potensi dirinya untuk memperkuat timnas Indonesia. Balasan Jules Pior yang tak kalah menarik, Indonesia is calling, semakin memantik rasa penasaran publik. Meskipun banyak yang menganggap interaksi keduanya ini sebagai sarkas, mengingat seringnya netizen Indonesia mengemis para pemain keturunan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pascal Struijk pernah membela timnas U17 Belanda sebanyak 3 kali pada tahun 2016. Namun, melihat jejak langkah Kevin Dix dan Michel Gers yang akhirnya memutuskan menjadi warga negara Indonesia, harapan untuk melihat Pascal Struijk bermain untuk Indonesia semakin membesar. Bayangkan saja, jika bek jangkung dengan tinggi 190 cm ini resmi menjadi WNI, pasti ini akan menjadi pertahanan timnas Indonesia semakin kokoh. Pastinya ini pertahanan timnas Indonesia semakin kokoh. Bersama Michel Gers dan Jay Itzes, Struijk berpotensi membentuk trio bek tengah yang tangguh untuk sulit ditembus lawan. Sebelumnya, podcaster Belanda Danny van der Laar juga sempat menyinggung kemungkinan Struijk untuk bermain Indonesia. Hal ini semakin menguatkan rumor yang beredar. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Pascal Struijk bisa bergabung pada November mendatang 2024. Maka ia berkesempatan untuk langsung ikut serta dalam 4 pertandingan sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Struijk, nama-nama seperti Jairo Rederworth dan Ole Romani juga disebut menjadi incaran PSSI. Siapakah pemain keturunan yang akan mengikuti jejak para pendahulunya untuk membela timnas Indonesia?